Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-13. Kitab Yehezkiel pasal 13 nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop, hukuman terhadap nabi-nabi palsu dan hukuman terhadap nabiya palsu. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara? Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena sungguh, karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku
hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali azimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu, dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu, dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab itu, kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-13. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kebenaran dan kepalsuan berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 13 ayat 8, ayat 11 dan ayat yang ke-12 dengan bunyi nas. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong,
maka aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di manakah sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Kebenaran adalah sesuatu hal yang sesuai sebagaimana adanya, dan demikianlah adanya. Itulah rumusan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang betul, tidak salah, dapat dipercaya, dan cocok dengan keadaan yang sejatinya. Namun sayang, untuk beberapa kepentingan orang sering memutarbalikan kebenaran. Demikianlah dengan nabi-nabi dan nabiya-nabiya Israel yang telah menubuatkan perkara-perkara sesuka hati mereka. Mereka hanya mengikuti bisikan hati mereka sendiri dan bukan karena memperoleh sebuah penglihatan dari Tuhan. Yang mereka lakukan hanyalah tipuan dan tenungan-tenungan bohong. Berdasarkan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Yehezkiel pasal 13. Padahal Tuhan tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah berbicara kepada mereka. Mereka hanya menipu umat Tuhan dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka menyatakan bahwa umat-umat Tuhan akan tetap aman walau hidup dalam dosa dan penyembahan berhala, dan mereka tidak akan pernah diangkut ke dalam pembuangan. Oleh karena segala kebohongan itu, nabi-nabi palsu itu disebut seperti anjing hutan di tengah reruntuhan, yang membuat umat tersesat dan melemahkan hati orang-orang benar dengan dusta. Maka kebohongan mereka membuat Tuhan akan menjadi lawan mereka. Mereka akan tewas karena Tuhan akan mengacungkan tangannya terhadap mereka. Berdasarkan Yehezkiel 13 ayat 4-16 dan ayat yang ke-22, bandingkan juga dengan Yeremia 6 ayat 14 dan Yeremia 23 ayat yang ke-11. Mereka akan dihapuskan dari daftar kaum Israel dan dibuang untuk selamanya dari tanah Israel. Dan Tuhan sendirilah yang akan melepaskan umatnya dari para nabi palsu itu. Berdasarkan ayat yang ke-8 dan 9, 11-15 dan ayat yang ke-23 Yehezkiel 13. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu bertujuan agar mereka mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah. Namun di antara nabi-nabi itu ada juga kaum perempuan yang bernubuat sesuka hatinya untuk memperoleh kebutuhan badani mereka. Mereka mengusahakan cara-cara perdukunan untuk menangkap jiwa orang, memakai kuasa setan untuk membunuh mereka yang tidak bersalah. Lihat ayat yang ke-17-19 Yehezkiel 13 dan bandingkan dengan Mika 3 ayat 5. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain lagi bagi Tuhan selain menghilangkan semua kepalsuan itu dari antara umatnya. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, ingat, kita umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini juga akan berhadapan dengan yang namanya nabi-nabi palsu. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa itu benar dan bahwa itu palsu? Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, terjemahan bahasa Melayu, kontroversi besar, halaman 4 alinea ketiga, menjelaskan bahwa Yesus berterus terang akan hal nubuat karena ia mengetahui bahwa nubuatan akan merupakan satu ujian besar bagi umat-umatnya pada hari-hari terakhir. Sebab banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Berdasarkan Matius 24 ayat 11. Dan untuk lebih menekankan lagi, Tuhan Yesus telah mengaruniakan kata-kata ini kepada Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Dan bila engkau menemui ini, bandingkanlah dengan kitab suci. Adakah ia memenuhi setiap persyaratannya atau tidak? Dan jangan lupa
Berdoalah kepada Bapa yang berpengasihan di sorga, dan Ia akan mengutus Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita kepada semua kebenaran. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, Tuhan memanggil, mengutus, dan memperlengkapi hamba-hambanya dengan firman-Nya. Untuk itu, dengarlah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan harus berani mengatakan dan mengajarkan yang benar sesuai apa yang Tuhan firmankan. Dan umat-umat Tuhan, dengarlah. Umat-umat Tuhan juga harus mau menerima pekabaran yang Tuhan sampaikan, baik atau tidak, mengenakan kita atau tidak, berat atau ringankah tuntutan Tuhan itu. Dan sekarang kembali lagi kepada hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, dengarlah. Hamba-hamba Tuhan tidak perlu melakukan penipuan untuk memperoleh keuntungan duniawi. Karena Tuhan melihat dan menghukum setiap hambanya yang tidak setia kepada firman-Nya, sebagaimana nabi-nabi Israel yang tidak setia. Dan kembali untuk umat-umat Tuhan, dengarlah, dengarlah. Umat-umat Tuhan harus setia. Setialah kepada firman-Nya. Janganlah terbuai oleh kabar-kabar atau berita-berita yang menyenangkan, tetapi yang bukan berasal dari Tuhan. Ingat, ingat, ingat. Keselamatan sudah di ambang pintu. Mari dengar suara Tuhan, ikuti instruksinya yang tertulis dalam Alkitab. Maka Tuhan akan melepaskan kita dari segala kepalsuan dan kita akan dikaruniai kemenangan yang kekal. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, mari bersama memuji, mari bersama memuji kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Susahlah hatinya yang tak kenal Tuhan, tetapi bagi umatnya, bersukacitalah, Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Mari berjalanlah ke negeri yang indah. Hapuslah air matamu, hapuslah air matamu. Bersorak, soraklah, bersorak, soraklah. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Berjalan ke Sion, kota Sion
yang terindah.